Oke, shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Kita bersyukur, berterima kasih kita boleh bertemu lagi di minggu yang baru, tentu dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang terus berlimpah-limpah yang datang daripada Tuhan. Dan kita mau jalani sepanjang minggu ini dalam pimpinan tuntunan tangan kuasa Tuhan. Kita mau menikmati pengalaman-pengalaman rohani yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dan kami boleh menikmati terus kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami boleh memasuki minggu yang baru lagi. Dan biarlah sepanjang minggu yang baru ini Tuhan, kami boleh berjalan terus di dalam pimpinan tuntunan tangan kuasa-Mu. Kami boleh terus hidup bertekun di dalam firman-Mu, supaya Engkau dipermuliakan di dalam seluruh aspek hidup kami Tuhan. Dan apa saja yang kami perbuat, Engkau Tuhan buat berhasil, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan orang-orang yang ada di sekeliling kami, mereka juga boleh menikmati kebahagiaan itu Tuhan. Karena ada kasih dan kuasa-Mu yang nyata dan mengalir melalui hidup kami, dapat dinikmati oleh semua orang. Sebab itu kami datang dengan hati bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami untuk setiap kebaikan, buat kemurahan, buat anugerah, buat pertolongan, buat berkat, dan buat semua yang terus Engkau kerjakan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kami dengan syukur kepadamu, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan.
kepadamu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus anugerah-Mu berlimpah bagi kami.
kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Selalu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang sukar bagi-Mu. Engkau sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau Yesus Tuhan. Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Engkau yang mendengar setiap seruan doa kami. Engkau yang melawat seluruh hidup kami. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa di bumi di surga. Kami aman di dalam-Mu. Tenang bersama-Mu. Bahkan sekalipun di tengah badai, sebab kami percaya ada Engkau bersama kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Terima kasih. Bagi
seru doaku, tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, ya Kau Tuhan selalu menjawab. Amin. Semua seru doaku, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Amin. Haleluya. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Ini ungkapan hati kami pagi hari ini. Ini ungkapan iman kami kepadamu pagi hari ini. Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu, yang begitu mengasihi kami. Engkau yang mau mati di kayu salib mencurahkan darah-Mu untuk menebus hidup kami. Engkau jadikan kami mulia. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, menjadi milik kesayangan-Mu. Engkau tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami.
Engkau menerima kami apa adanya. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang sempurna, yang ajaib bagi kami. Bahkan sampai hari ini Kau nyatakan kasih setia-Mu bagi kami. Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Engkau melawat seluruh hidup kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tapi tangan-Mu yang terus memimpin, menuntun langkah-langkah hidup kami. Tangan-Mu yang terulur memberikan pertolongan pada waktunya bagi kami. Engkau memberkati, Engkau memelihara, Engkau mencukupkan semua keperluan kami. Engkau meneguhkan hati kami. Sebab itu Bapa, betapa hati kami berlimpah dengan syukur bagi hari ini. Kalau kami boleh mengingat dan menikmati setiap kebaikan-kebaikan yang Kau nyatakan bagi kami. Kami mau berkata Ebenezer Tuhan. Sampai sejauh hari ini Engkau menolong kami. Sehingga kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami tahu itu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena pertolongan-Mu yang terus Kau nyatakan bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Bahkan kami bersyukur buat firman-Mu yang setiap saat, setiap waktu meneguhkan hati kami, menenangkan jiwa kami. Sebab itu kami mau terus hidup berpegang kepada firman-Mu, menuruti perintah-perintah-Mu, sehingga ada kelegaan, ada kemenangan dalam hidup kami. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan dan ketentraman di sepanjang langkah hidup kami. Karena sungguh firman-Mu berkuasa. Sebab itu pagi hari ini kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan hati kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, saya serahkan kepada Bapak Martin. Maka Bapak Martin sudah ada. Sepertinya Bapak Martin belum join ya. Oke, nggak apa-apa kalau gitu Bapak Ibu ya. Saya percaya Tuhan tetap berfirman bagi kita hari ini. Kita buka di dalam, ini betul kan Bapak Ibu ya, tugas Bapak Martin hari ini sesuai jadwal ya. Betul kok. Betul ya, enggak, saya sudah WA masing-masing ke beliau. Oke, nggak apa-apa. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur 119 pada ayatnya yang ke 101 dan 102. Atau kita baca dulu sekalian renungan kita yang kemarin, mulai dari ayat 98. Karena ini terhubung. Yang saya bacakan bagi Bapak Ibu, Mazmur 119 ayat 98 mulai. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku,
sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Nah, kita bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi saya mau meneguhkan dan mengingatkan, sungguh ada begitu banyak keuntungan yang kita peroleh jika kita hidup bertekun di dalam firman. Nah, dari apa yang kita baca pagi hari ini, tentu saya katakan sekali lagi, kita ingat beberapa hari yang lalu kita sudah sama-sama belajar bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, seperti Yohanes 1 ayat 1 katakan, dan di dalam firman itu ada kuasa penciptaan, di dalam firman itu ada kuasa yang dapat mengatur dan menegakkan sehingga bumi tetap ada sampai hari ini, bahkan seluruh alam semesta. Jadi dari kebenaran itu kita mengerti memang betapa dahsyatnya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan seperti pujian yang kita naikkan tadi, tidak ada Allah lain selain Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Tuhan yang begitu mengasihi kita. Nah, jadi jika kita hidup bertekun di dalam firman, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, dan Amsal katakan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Artinya ketika kita hormat akan Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang lebih bijaksana daripada musuh kita. Kita akan menjadi orang yang lebih berakal budi daripada semua pengajar. Dan kita lebih mengerti daripada orang tua. Sehingga apa akibatnya? Ayat yang kita baca menjadi renungan hari ini, itu yang akan membuat kita bisa menahan kaki terhadap kejahatan. Itu yang akan menolong kita sehingga tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Karena seperti Amsal pernah katakan seperti ini Bapak Ibu. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ternyata ujungnya maut. Dalam hidup ini ada banyak kali terkadang kalau kita mengandalkan pikiran kita mengandalkan pengetahuan kita yang terbatas, kita pikir jalan itu lurus dan mulus, tapi ternyata ujungnya maut. Tapi kalau kita hidup bergantung kepada firman, kita hidup bertekun di dalam firman, kita akan menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Tadi dikatakan kita lebih bijaksana dari musuh-musuh kita. Nah, saya percaya orang kalau nggak suka dengan seseorang, maka tentu pikirannya itu akan dipenuhi dengan pikiran bagaimana caranya untuk menjatuhkan. Kan kalau bicara tentang musuh, tentu kalau kita tinggal di sebuah kerajaan ada benteng, musuh itu akan memikirkan banyak cara bagaimana supaya benteng pertahanan kita itu runtuh, bagaimana kita bisa dikalahkan. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita berpegang pada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan membuat kita lebih bijak daripada musuh-musuh kita. Musuh kita punya satu jalan, kita punya dua jalan. Musuh kita punya 3 jalan, Tuhan berikan kita 4 jalan. Karena sekali lagi orang kalau sedang memusuhi seseorang itu pasti pikirannya dipenuhi dengan trik, dipenuhi dengan strategi, dipenuhi dengan banyak hal untuk membuat kemenangan. Tapi firman Tuhan menjamin, kalau kita berpegang pada firman Tuhan, kita akan menjadi lebih bijaksana daripada mereka. Bahkan dikatakan lebih berakal budi daripada pengajar. Nah, orang yang disebut pengajar itu pasti pinter, Bapak Ibu.
namanya saja pengajar, dia punya banyak hal yang bisa diajar. Tapi firman Tuhan katakan kalau engkau hidup bertekun dalam firman Tuhan, engkau akan lebih berakal budi daripada pengajar. Tentu saya berharap kita menangkap sebuah kebenaran, bukan berarti terus kalau kita bertekun dalam firman, terus kita jadi lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti dari orang tua, terus kita jadi sombong. Saya percaya nggak bakalan. Orang yang hidup bertekun dalam firman, dia akan bijaksana, dia nggak akan sombong. Orang yang bertekun dalam firman, dia akan berakal budi. Bahkan ayat berikut katakan dia akan lebih mengerti daripada orang tua. Artinya orang tua kan sering ngomong kayak gini kepada anak-anak. Oi, aku ini sudah lebih ngerti daripada kau ya. Aku ini sudah lebih banyak makan asam garam. Jadi kau harus dengar orang tua. Iya, kita harus taat tunduk pada orang tua karena punya pengalaman. Mereka punya banyak hal yang telah mereka lewati dan mereka belajar. Sehingga mereka punya banyak pengertian tentang hidup. Tapi firman Tuhan yang menjamin kalau kita hidup sesuai firman, bertekun dalam firman, kita bisa lebih punya pengertian. Karena firman Tuhan itu sendiri akan menuntun hidup kita. Jadi sekali lagi, tapi bukan berarti terus sikap hati kita menjadi sombong, menjadi pongah, merasa lebih pintar dari orang tua. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Ini bicara untuk keuntungan diri kita. Kalau kita hidup bertekun di dalam firman. Dan sebagai dampaknya apa Bapak Ibu kalau kita menjadi orang yang bijaksana, kita menjadi orang yang berakal budi, kita memiliki pengertian tentang kehidupan, maka ayat yang ke-100 katakan, 101, kita akan bisa menahan kaki kita, jalan kita terhadap jalan-jalan kejahatan. Kita tidak akan menyimpang ke kanan, ke kiri dari kebenaran firman Tuhan. Kan ada kalimat pertanyaan yang sering kadang saya sampaikan seperti ini. Lebih mudah mana hidup kudus atau hidup tidak kudus? Atau lebih mudah mana hidup benar atau hidup tidak benar? Tentu semua orang akan ngomong lebih mudah hidup nggak kudus, lebih mudah hidup nggak benar. Hidup suka-suka. Iya. Tapi bagi orang yang punya hikmat, yang bijaksana, orang yang punya akal budi karena firman, orang yang punya pengertian karena firman, dia nggak akan dengan mudahnya melakukan hidup yang nggak benar, hidup yang nggak kudus. Karena ada pertanyaan berikutnya bertanya seperti ini, lebih mudah mana hidup dari akibat hidup benar atau hidup tidak benar? Tentulah sangat mudah hidup kita kalau kita menghidupi hidup akibat dari kalau hidup kita benar. Karena kita akan menikmati kemenangan, kita akan menikmati kelegaan, kita akan menikmati kesentosaan, kita nggak punya banyak musuh. Nah, saya percaya orang yang bertekun dalam firman, maka hidupnya pasti akan hidup di dalam kebenaran. Dan sebagai akibat dari hidup dalam kebenaran, dia akan menikmati hidup itu sendiri. Jadi sekali lagi, betapa luar biasanya hidup kalau kita hidup bertekun di dalam firman. Nah, kita bersyukur hari-hari ini, setiap hari kita boleh memulai hari kita di setiap hari yang baru dengan menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menerima firman, dan kemudian kita merenungkan firman. Dan sekali lagi percayalah Bapak Ibu, ketika kita tunduk dan taat kepada firman, maka kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berakal budi, orang-orang yang punya pengertian. Saya sering katakan gini, di dalam hidup ini ada begitu banyak situasi keadaan yang terkadang tidak bisa kita selesaikan dengan yang namanya ilmu pengetahuan, dengan yang namanya pengalaman. Tapi di dalam firman Tuhan selalu ada hikmat, selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi.
apapun yang sedang terjadi. Amin. Sebab itu, sekali lagi saya mendorong setiap kita, tetaplah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena banyak keuntungan-keuntungan yang akan kita peroleh. Oke, itu saja yang ingin saya bagi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mau tambahkan dari pengalaman Bapak Ibu bagaimana menghadapi rintangan, jalan buntu, tapi firman Tuhan memberikan akal budi, firman Tuhan memberikan pengertian, firman Tuhan memberikan hikmat sehingga kita bijaksana menyelesaikan setiap masalah hidup kita. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ilham. Shalom semuanya. Hari ini firman Tuhan, saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman hidup. Bagaimana kita hidup dalam firman. Jadi aku sih nggak begitu sempurna, cuman mau sampein aja supaya pada waktu aku ngalamin cece saya tuh kan orangnya agak sedikit judes gitu kan. Cece saya tuh mulutnya tuh kalau ngomong tuh sakitin hati gitu. Sampai hancur-hancur hati kalau ngomong sama dia. Jadi aku kalau ngomong sama dia itu, kalau kita ngomong sama dia debat, pasti kalah, terus dia menang lah gitu. Jadi aku nggak mau jawab. Kalau ngomong sama dia, aku nggak mau ngomong jawab itu. Jadi aku diam aja gitu. Kadang dia ngomong gini gini gini, kau tuh Yoni, katanya, kau tuh nih kayak pendeta be sudah kayak gitu. Terus dia bilang, kau tuh sudah dihipnotis oleh orang gereja yo, kayak gitu. Dalam pikir hatiku, emangnya apalah hipnotis-hipnotis gitu kan. Terus dia bilang, nurut nian sama orang gereja, pelayanan terus, dia bilang gitu. Kadang kan dia, aku selalu bilang, aku mau konser, aku mau ini gitu. Terus dia bilang kayak kayak rohani nian gitu gitu kan. Aku bilang aku sih tidak rohani nian, cuman aku mau belajar, aku bilang gitu. Terus kalau dia ngomong apa aku banyak diam. Habis itu aku bilang, "Iya," aku mau, "Iya iya," gitu. Habis itu kalau dia WA, kadang dia cerita soal WA. Ya kadang-kadang kami kan kalau saudara adalah sedikit-sedikit kendala gitu. Misalnya tentang saudaraku yang bandel gitu kan. Cerita gitu sama aku gini 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 gini. Terus aku tuh anggap dia tuh kayak mamaku. Kayak karena dia cece paling tua jadi aku anggap mama, jadi aku menghormati cece aku itu. Jadi aku paling diem. Kau ini diem be, ndak mau jawab. Yo aku dalam hati mau jawab apa gitu kan. Jadi aku kasih firman. Aku kasih firman. Ini. Terus dia bilang, aku nih sudah habis duit banyak, sudah ini. Ini nih, inilah katanya gitu. Katanya lagi ujung-ujung minta sama aku nanti gitu. Terus aku bilang, aku kasih firman mengasihi saudara gitu, tidak hitung-hitungan gitu. Aku kasih lah firman pokoknya. Terus dia ngomong, "Kau nih dijauh suruh jawab malah kasih firman. Dia kasih firman sama aku kasih lagi firman lagi gitu kan. Habis itu, karena aku nggak bisa jawab, nak ngomong apa gitu, kasih firman bae gitu kan. Karena kalau kita ngomong pasti salah, jadi kasih firman, kalau firman tuh pasti benar, nggak mungkin salah. Jadi aku kasih firman, habis itu dia diam, nggak lagi dia ngomong, nggak lagi dia itu, akhirnya diam. Nah sejak saat itu kan, ya dia sih tidak berubah 100%, cuman terus terang ya, kalau kita hidup dalam firman itu, Tuhan kasih kita kayak, apa namanya tuh, dia kayak ada respect gitu, nah, ada respect. Jadi dia dia ndak lagi ngomong yang basing-basing gitu sama aku. Jadi aku ini juga aku ngomong juga, kita ngomong juga kan jadi dulu aku ngomong nggak ngacu-ngacu lah, tapi yo sekarang agak mendingan lah walaupun ndak 100%. Tapi walau ndak 100%. Jadi kadang, ngomong ini agak sedih aku sekarang ngomong, ya ngomong aku serius orangnya, nggak pernah kadang main-main tuh jarang lah kadang. Jadi dia agak-agak ada respect gitu. Jadi aku merasa bahwa firman itu mengubah dia sedikit demi sedikit gitu. Terus di dalam lingkungan aku ini, pengalaman hidup aku kemarin yang waktu aku cerita tetangga aku sampai kasih kapak di leher aku, taruh di leher aku nian, dia nantang aku gitu. Cowok nantang cewek, cewek yang kecil lagi yang ditantang. Lucu kan? Jadi aku diam gitu. Aku berdiri tegap, diam, pandang mata dia gitu. Terus aku diam, nggak ngomong aku, cuma aku diam be gitu.
Aku jawab, "Kalau lawan jangan sama cewek," aku bilang, "apalagi sama anak-anak dan nantang anak aku." Jadi kita jawab tidak usah banyak jawab, karena apa, jawab juga percuma. Jadi kita cuma doa dalam hati nih doa, "Tuhan tolong aku bilang gitu, "Tolong aku." Ya karena aku juga sebenarnya ditaruh leher, kapak di leher itu ya ngeri juga gitu kan. Seandainya aku mati pun dalam hati aku mati, dalam keadaan aku tidak bersalah aku mong karena aku tidak do sampai nantang dia. Kalau kita nantang dia lagi, pasti, kapak tuh bukan di leher lagi, sudah sampai tengah leher aku pikir. Jadi aku tidak nantang, aku diam be. Akhirnya dia nengok aku, udah tuh ndak jadi dia, ndak jadi marah, diam dia langsung gitu, langsung tenang dia. Dah, aku diam be. Dia datang, dia pembalasan emosi dia tadi sama aku, tanaman aku dihabisinya. Dalam hati ndak apalah, ada tukang taman gratis gitu kan, sudahlah habisinlah gitu. Diam be. Ya itu tadi dalam hidup nih, Tuhan aku tengok Yesus tidak pernah kalau debat itu balas debat, nggak pernah. Aku tengok Tuhan Yesus itu kalau orang debat, dia diam. Kadang dia kasih penjelasan cuma satu 2 kata untuk untuk bikin orang itu sadar, gitu. Dari situ aku belajar bagaimana Yesus ngadepin orang-orang, aku pun mau belajar macam mana ngadepin orang-orang yang kayak gitu. Itu aja yang aku mau sampein. Thank you. Oke, terima kasih Nilam buat kesaksian hidupnya. Sungguh orang yang hidup di dalam firman, ada hikmat-hikmat perkataan-perkataan. Makanya kita harus lebih peka karena firman Tuhan, bahkan Yesus pernah bilang kalau engkau diperhadapkan kepada mahkamah-mahkamah agama, Roh Kudus pada saat itu juga akan memberikan kata-kata apa yang harus kita katakan. Jadi bukan perkataan luapan emosi kita, bukan perkataan luapan amarah kita karena ketersinggungan kita terhadap musuh-musuh kita, tapi Tuhan akan memberikan kata-kata hikmat yang penuh otoritas, wibawa ilahi. Nggak seperti Nilam katakan, 1-2 kata, tapi itu bisa melunakkan hati orang, meredakan keadaan. Jadi sekali lagi betapa beruntungnya kalau kita hidup di dalam firman. Orang tak jawab apa, cecat kita apa, kasih aja ya firman seperti Nilam tadi katakan. Kalau kita emosi ngomong bisa salah Bapak Ibu. Tapi kalau perkataan firman yang keluar, orang nggak akan bisa bantah. Kalaupun dia tetap mau bantah, ke ujungnya dia akan diam dan dia tahu dia salah. Nah, jadi sekali lagi yuk hidup bertekun dalam firman. Karena Yesus bilang apa yang keluar dari mulut itu berasal dari perbendaharaan hati kita. Saya percaya kalau firman Tuhan yang ada dalam hati kita, maka nanti ada ayat-ayat berikutnya. Dalam hatiku kusimpan janjimu supaya aku tidak berdosa. Maka saya percaya perkataan-perkataan kita akan bijaksana. Perkataan kita adalah perkataan yang berakal budi. Perkataan kita adalah perkataan orang yang penuh pengertian. Kenapa? Karena firman Tuhan ada dalam hati kita. Jadi bukan perkataan luapan emosi kemarahan kita, karena itu pasti akan menjadi keadaan lebih runyam lagi Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain mau menambahkan kebenaran firman Tuhan melalui kesaksian hidup Bapak Ibu yang dialami sampai hari ini supaya menjadi berkat bagi yang lain. Sedang merenung perkataan-perkataan Bapak Ibu, perkataan sering luapan emosi atau perkataan firman. Ya, silakan merenung Bapak Ibu. Renungkan hidup Bapak Ibu selama ini. Perkataan-perkataan yang keluar itu perkataan berakal budi, perkataan yang bijaksana, perkataan yang berhikmat, atau perkataan yang didasari oleh luapan emosi. Tapi sekali lagi saya berdoa, saya mendorong setiap kita hatinya dipenuhi dengan firman. Sehingga kita tidak akan melakukan kejahatan. Marah-marah itu juga salah satu kejahatan kan Bapak Ibu. Orang bisa terluka dengan perkataan kita. Nah, saya juga belajar sampai hari ini. Saya terus belajar sampai hari ini.
untuk menjaga perkataan. Mungkin sedikit ya Pak Heri ya. Ya, silakan Pak Ramli. Ayat 101 dan 102 hari ini kan bicara soal jalan kejahatan, bagaimana kita bisa menahan kaki kita, dan bagaimana supaya kita tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Contoh yang paling sederhana dan paling sering bagi kita pria ini kan adalah dosa seksual, ya, dosa perzinahan, dosa-dosa pria lah ya. Seperti beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan, ketika saya sedang kerja, kemudian melihat seorang wanita, kemudian tiba-tiba pikirannya melayang jauh gitu. Terus kemudian dalam hati saya merasa, aduh capeklah Tuhan, begini terus, pikirannya macam-macam terus, capek rasanya, bagaimana bisa menang terhadap ini. Nah kemudian tiba-tiba juga Tuhan lewat Roh Kudus tentunya bicara, nah oleh itulah anakku, pentingnya engkau membiarkan kerajaan surga memerintah hatimu, memerintah hidupmu. Nah, seketika saya belajar bahwa iya ya, dengan kekuatan sendiri rasanya tidak mungkin menang dalam hidup sehari-hari terhadap begitu banyak godaan-godaan, begitu banyak jebakan-jebakan, begitu banyak jalan-jalan kejahatan yang kita jumpai sehari-hari. Tapi jawabannya adalah hanya lewat firman lah yang bisa menjaga dan menolong kita. Makanya penting sekali kita membanjiri hati kita, pikiran kita dengan firman, karena firman itulah menjadi kekuatan ya. Kalau dalam peperangan rohani menjadi pedang roh. Jadi kalau suatu saat kita sedang bertempur, nah Roh Kudus punya senjata untuk mencabut pedang roh dalam diri kita, yaitu firman yang menguatkan kita. Jadi memang nggak bisa kita melawan atau menang terhadap dosa ya dengan kekuatan kita sendiri. Jawabannya memang hanya satu-satunya dengan firman Tuhan. Ya, dengan adanya firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari, Roh Kudus mengajar kita dan kita membiarkan Tuhan memerintah hidup kita. Saya percaya ayat ini pasti tergenapi, ya. Sehingga kita bisa menahan kaki kita terhadap segala kejahatan dan kita tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Mungkin itu yang dari saya tambahan Pak Iri. Makasih. Oke, terima kasih Pak Ramli buat tambahannya. Kita diteguhkan dan diingatkan tidak ada yang kebal terhadap dosa. Bahkan orang yang sudah puluhan tahun jadi pendeta, kalau nggak jaga hati bisa KO. Apalagi seperti Pak Ramli tadi bilang bicara dosa pria. Pria itu kuat di mata. Sebenarnya ada yang lebih kuat dari mata pria, imajinasinya Bapak Ibu. Dulu seperti yang saya katakan, jangankan kalau melihat wanita, ini lagi dalam posisi doa nyembah Bapak Ibu. Nah, apa yang pernah kita lihat itu iblis bisa tawarin di sini. Kalau dulu yang saya lakukan adalah tengking, wah dalam nama Yesus, tak pergi-pergi Bapak Ibu, tambah mutar-mutar di sini bayangan itu. Tapi apa yang saya lakukan kemudian adalah minta ampun sama Tuhan, datang pada kasih karunia Tuhan. Nah terus secara aplikatif kan kita juga diajar buat komitmen. Nggak boleh lebih dari 3 detik atau 2 detik ngelihat yang bening-bening. Cepat stop, jaga sikap hati yang takut akan Tuhan. Karena kalau kelamaan dari ujung kepala, ujung kaki, sampai sudah jalan sampai noleh kayak gini,
Nah, itu bahaya itu Bapak Ibu. Itu bisa terekam lagi penyembahan, nanti muncul lagi itu. Makanya firman Tuhan katakan jangan merasa kuat. Karena orang yang merasa kuat itu hati-hati bisa jatuh. Nah, makanya ya sikap hati kita terus takut akan Tuhan, terus seperti Pak Ramli bilang tadi, mau tidak mau harus bertekun di dalam firman, terus isi banjiri hati kita itu dengan perkara-perkara firman Tuhan. Terus langkah-langkah praktisnya ya kita ambil keputusan. Karena nggak mungkin kita harus pakai kacamata kuda, tutup mata, nggak bisa Bapak Ibu. Apalagi seperti Pak Ramli, satu hari ngadepin pasien. Nah, pasiennya kan ada yang cantik, waduh. Kan kalau nggak benar-benar jaga sikap hati, terus dekat dengan Tuhan, terus dan yang terakhir yang saya katakan tadi, jangan coba-coba merasa kuat. Mana, tak apa-apa, nggak bakalan. Sama seperti beberapa minggu yang lalu, nggak tahu saya udah pernah cerita belum, ada 2 anggota komsel kami harus nganter seorang pasien ke Jakarta, yaitu saudaranya untuk masuk ke sebuah panti rehab. Jadi berdua di kamar saling nyagil kata orang Jambi. Karena mereka tidur di hotel, di lobi ngomong, beningnya ya. Nah, malam ini kita panggil enggak satu. Nah, untungnya langsung stop. Saya bilang, kalau nggak stop hari itu dan nggak stop saat itu, maksud saya setengah jam kemudian lagi ngomong, nyinggung lagi masalah itu, setengah jam lagi ngomongin itu lagi, nah jatuh tuh lah. Nggak ada yang kuat. Nah, tapi ketika ngomong, langsung stop sudah. Karena kalau baru cuma sekali ngomong kan ngomong, enggak lah, pasing, beda boleh, dosa itu. Nah, kalau stop di situ aman Bapak Ibu. Tapi coba setengah jam lagi diomongin lagi. Mungkin pertahanan masih oke. Nah, janganlah, kita kan harus setia sama istri. Tak boleh seperti itu. Kita ini pelayan. Coba ngomong lagi setengah jam, ngomong lagi. Nah, kita ini jauh di Jakarta, ada yang tahu nih. Nah, itu bisa goyah imannya mulai. Nah, makanya betapa pentingnya firman Tuhan itu langsung cut off. Langsung stop. Jangan coba-coba. Karena pikiran pria itu liar, lebih kuat dari matanya itu imajinasi pria. Apalagi kalau sudah pegang handphone, nah tangannya kalau sudah mulai liar, cepat datang sama Tuhan, minta ampun, butuh kasih karunia dan renungkan firman Tuhan. Nah, kalau ibu-ibu saya nggak tahu, semalam dari Tungkal ngobrol, saya ngomong, memang ternyata bahaya juga ya download aplikasi Shopee di HP itu ya. Rasanya pengen nak nengok barang terus, nak belanja terus ini, waduh. Bahaya juga nih mata nih. Semua murah, ini murah, itu murah. Ya enggak kok Johan? Mana Johan? Ya benar nih Pak. Apa be mau lihat? Apa be butuh? Penting kalau pokoknya. Semua jadi butuh, semua jadi penting ya. Iya. Jadi harus kuat-kuat. Itu pria apalagi wanita kan. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Ramli buat nasihat yang mengingatkan kita, banjirilah hati kita dengan firman. Oke, Bu Mirianti silakan. Ya, tadi ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa ya. Saya membaca di Mazmur 119 ayat 102 ini, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Firman yang hidup adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus dijadikan teladan hidup bagi manusia. Maka Tuhan sendirilah yang mengajar kita. Seperti Pak Ramli, kesaksiannya, kenapa kok bisa berhenti memikirkan, melihat gitu ya, kok pikirannya bisa
bisa berhenti memikirkan tentang apa yang dilihat itu ya. Itu karena ada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajar mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar. Itu diajar oleh firman Tuhan yang pernah dibaca. Jadi kalau gini Bapak Ibu, saya mengingatkan lagi, kalau kita itu firman yang dari Tuhan bagi kita sudah hidup menjadi Tuhan Yesus ya. Beda, saudara sebelah kita itu firman-Nya menjadi kitab Quran ya. Jadi harus Quran itu dibaca terus sampai hafal. Kita juga membaca firman di dalam Alkitab. Paling enggak kita sudah menamatkan Alkitab ini. Ya mungkin Bapak Ibu sudah ya. Mungkin ada juga yang belum. Nah, firman bagi kita itu firman-Nya menjadi manusia. Jadi kalau kita ingat apa yang telah Tuhan lakukan dalam pelayanannya di muka bumi ini, nah itulah yang mengajar kita dalam menghadapi hidup. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi biarlah firman Tuhan itu sendiri yang mengajar kita setiap hari. Karena firman Tuhan akan mengajarkan kita jalan-jalan kebenaran. Oke, kalau tidak ada lagi, saya serahkan kepada Bapak Hengki untuk kita berdoa. Terima kasih. Mari kita sati sepakat kita doa di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, biarlah di pagi hari ini kami selalu datang kepada Engkau. Kami menyembah, memuji-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditabur di pagi hari ini Tuhan, terus bertumbuh di tanah hati kami yang baik ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus mau melangkah, berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, buat pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, buat suami Celidia ya Tuhan, yang pada saat ini kena COVID ya Bapa. Biarlah kami berdoa dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan, Tuhan sembuhkan atas sakit COVID suami Celusi ya Bapa. Celidia ya Bapa. Biarlah Tuhan pulihkan sakit COVID dan juga sakit emaknya ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara kami, Buyung Christian ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkarya dalam hidupnya, dan Tuhan terus memberikan pekerjaan yang terbaiknya ya Tuhan. Sebagai profesi pilot ya Tuhan. Tuhan buka jalan atas Buyung Christian ya Tuhan. Kami serahkan Buyung Christian ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak kami yang ikut SBMTN ya Tuhan, yaitu Michelle, Angelic, Michelle, Vincentian, Susanto, dan Angel ya Tuhan. Biarlah anak-anak kami ini Tuhan, mereka bisa memasukin universitas yang diinginkan ya Tuhan. Dan juga mereka terus berkarya di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami percaya, kami serahkan anak-anak kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan yang terus memberi hikmat. Terima kasih, kami serahkan ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Fidar ya Bapa, yang saat ini akan menyusun tesis ya Tuhan. Biar Tuhan sertai, Tuhan perlancar ya Tuhan. Biarlah dosen, Tuhan jamah hati dosen selesai tepat pada waktunya ya Tuhan. Tuhan berkati Fidar ya Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan curahkan atas Fidar juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami juga berdoa buat Denny Lucy yang saat ini
dalam perjalanan ke Jakarta Bandung ya Tuhan. Tuhan lindungin, Tuhan sertai ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur, kami senantiasa berdoa buat Pak Simon, buat Albert ya Tuhan. Biar Tuhan terus berkarya, Tuhan terus ada dalam hidup mereka, Tuhan terus tolong mereka ya Tuhan. Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Pak Simon, Albert ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bisa Ibu Mirianti tutup dalam doa, Bu? Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh terus bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Bahkan sampai dengan saat ini, Tuhan masih mempedulikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami anak-anak-Mu, kami selalu berpengharapan kepadamu Tuhan, untuk segala apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang mengendalikan kaki kami, mengendalikan pikiran kami, bahkan mengajar kami untuk hidup dengan benar di hadapan hadirat-Mu. Biarlah kami menyadari sepenuh-penuhnya Tuhan, bahwa kami ini hidup di dalam hadirat Tuhan pada setiap detik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau dengan Roh Kudus-Mu memimpin menolong kami menjalani hari-hari kami. Dari pagi hari ini, siang hingga sore nanti, biarlah kami hidup di dalam pimpinan tangan-Mu, melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat dari Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan kami dengan Roh Kudus, senantiasa kami menyadarinya bahwa Engkau ada dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan sampai ketemu besok pagi Bapak Ibu ya. Amin. Terima kasih.